Kemerdekaan insan pers dipertaruhkan, wartawan Lampung Utara disidang minggu depan. Lampung Utara, Lampung, dimensitv.news.com. Dengan dilimpahkannya berkas perkara Franklin dari Polres ke Kejaksaan Negeri Kota Bumi, salah satu wartawan di Kabupaten Lampung Utara itu yang mana, dalam waktu dekat ini kemungkinan akan disidangkan atas tuduhan pelanggaran pasal 170 KUH pidana. Hal itu terindikasi berdampak kemerdekaan insan pers diterbelenggu. Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Kabar akan disidangkannya perkara itu, pada Kamis tanggal 17 Mei tahun 2024 minggu depan, di Pengadilan Negeri Lampung Utara. Dengan nomor perkara 87-P-2024-PN.KTB. Singkat diceritakan wartawan itu, pada peristiwa yang dirinya saat meliput ikut dibawa-bawa, hingga menjadi tersangka kemudian akan disidangkan. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2023 lalu, kedatangan wartawan di lokasi kebun tebu, di Dusun Dorowati Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Fran datang, kedua belah pihak antara warga adat dan security sudah beradu argumen. Agus Christian Hulu bersama dua security lainnya dan dari pihak warga adat, Puncak bersama 4 orang lain berada di sebuah pos perkebunan. Terdengar dari perkataan keduanya, mengenai persoalan patok tanah. Kemudian jurnalis yang bersangkutan langsung mendokumentasikan mengambil gambar video sebagai bahan pemberitaan. Wartawan itu menerangkan, usai dirinya melakukan tugas, dengan merasa adu argumen yang terjadi sudah mereda, ia pergi meninggalkan kedua belah pihak tersebut. Menurutnya, pada saat ia masih berada di lokasi, dirinya tidak melihat adanya kontak fisik. Baik dari pihak Agus Christian Hulu atau kelima masyarakat adat yang dimaksud dengan bukti video yang ia punya. Setelah itu, saya pergi mengendarai motor saya sendiri tidak jauh dari lokasi, saya berhenti di sebuah rumah perkebunan milik masyarakat adat itu. Tidak berselang lama, kelimanya juga datang ke rumah itu yang berada di perkebunan jeruk. Kemudian saya berniat mengkonfirmasi ulang penyebab dari kedua belah pihak tersebut, atas adu argumen yang terjadi sebenarnya. Namun salah satu pemuda yang diketahui bernama Ari, langsung menceritakan hal lain. Ia mengatakan setelah saya, wartawan, pergi, dirinya dan Agus Christian Hulu terjadi aksi saling tampar. Yang mana menurutnya, Agus telah menamparkan wajahnya terlebih dahulu, kemudian ia membalas tamparan itu, ungkap Fran memperagakan keterangan narasumber. Singkat kejadian itu, lanjut Fran. Sudah saya tuangkan ke dalam karya jurnalistik dan saya ada videonya. Pada malam harinya informasi yang didapat, Agus Christian Hulu yang beradu argumen dengan warga adat ternyata adalah seorang angkatan laut aktif. Lantaran masyarakat adat ingin melaporkan kejadian itu ke Polsek Abung Timur, namun terungkap, Agus yang mengenakan baju biasa, adalah anggota militer lalu laporan ditolak. Masih kata Fran, di malam yang sama kemudian beredar di grup WhatsApp, pihak Agus juga melakukan visum dan melapor langsung ke Polres Lampung Utara dengan beredar rilisan hasil visum dan foto-foto. Lantaran tempat laporan yang kurang tepat, warga adat yang semula ingin melapor ke Polsek, namun menunda esok harinya untuk berangkat ke Provinsi Lampung menuju Pomal guna melaporkan kejadian itu ke polisi militer. Singkat dikatakan wartawan itu, menanggapi laporan Agus Christian Hulu dengan membawa 2 orang saksi yang juga sebagai temannya dalam peristiwa itu. Polres Lampung Utara melalui Kasat Reskrim dan jajarannya, melakukan gelar perkara kepada 5 orang warga adat. Pada saat gelar perkara, saya belum dipanggil pihak Polres. Karena warga adat menerangkan dan tahu, saya di situ adalah sebagai wartawan yang mana kepentingannya hanya meliput lalu pergi terlebih dahulu, sebelum adanya kontak fisik antara Ari dan Agus Christian Hulu. Setelah itu, pada tanggal 18 Oktober tahun 2023, saya dipanggil sebagai saksi melalui surat yang ditandatangani Kasat Reskrim Stefanus Boyo. Dengan nomor surat S.PGL-366 angka Romawi 10-2023 Reskrim untuk diperiksa. Saya hadir didampingi Dr. Suwardi sebagai tim kuasa hukum. Saya sudah sampaikan ke penyidik, agar melalui proses Dewan Pers di pusat dan pemberitahuan pada organisasi-organisasi pers di Lampung Utara sebelum saya diperiksa. Karena dalam persoalan itu saya bertugas sebagai wartawan, terlebih saya tidak berada di lokasi pada saat adanya keributan fisik kedua belah pihak. Namun saya masih tetap diperiksa, yang mana langsung saya jelaskan dalam pemeriksaan itu kronologi kejadian.
Saya tunjukkan video yang saya punya kemudian apa yang dituduhkan pada saya, bahwa terlibat melakukan pengeroyokan pada Agus Christian Hulu itu, saya sangkal dan saya jelaskan dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP. Kemudian pada tanggal 31 Oktober saya dikirimi surat pemberitahuan sebagai tersangka yang juga ditandatangani Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Pada tanggal 21 Desember karena viral dan atas permintaan dari saya wartawan, saya meminta dilaksanakan rekonstruksi. Namun rekonstruksi yang digelar terdapat dua versi, yakni versi pelapor dan terlapor. Pada rekonstruksi itu, terdapat banyak adegan yang janggalan sehingga menurut saya tidak sesuai seperti apa yang ada pada video yang saya punya. Kemudian saya diperintahkan penyidik untuk terus mengikuti adegan yang diinginkan pelapor dan saksi pelapor. Dalam hal itu walaupun saya tidak pernah melakukan apa yang diperagakan, terlebih diperkuat keterangan 5 orang warga adat lainnya. Masih sebagai tersangka hingga sekarang. Sejak tanggal 6 November tahun 2023, saya melaksanakan wajib melaporkan diri, wajib lapor, di Polres Lampung Utara. Kemudian pada tanggal 7 April tahun 2024 kelima warga adat berikut wartawan yang ikut tertuduh, disurati kembali oleh Polres Lampung Utara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Kini diketahui berkas perkara itu, telah sampai ke Pengadilan Negeri Kota Bumi untuk disidangkan. Sebelumnya terkait proses perkara itu di Polres Lampung Utara, yang menjadi janggal atas penetapan tersangkanya wartawan. Terdapat beberapa poin diantaranya. 1. Rekonstruksi terdapat dua versi, lantas mengapa versi pihak pelapor yang diduga digunakan? Sehingga warga adat bahkan sampai wartawan tetap menjadi tersangka. 2. Kehadiran wartawan di lokasi kejadian, merupakan bertugas sebagai pers dan menjalankan kode etik. Semestinya harus melalui izin Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers di Lampung Utara. 3. Petunjuk digital. Lantas petunjuk digital mana yang digunakan untuk menganalisa kasus tersebut? Karena di video yang ada, baik dari pihak pelapor dan video yang dimiliki wartawan, di sana tidak terdapat adanya indikasi adu fisik, yang menyatakan wartawan melakukan hal yang dituduhkan. 4. Kemudian, dikatakan Stefanus Boyoh dalam berita rilisnya, bahwa prosedur langkah yang telah ia ambil, sehingga wartawan ditetapkan sebagai tersangka, sudah berdasarkan penyidikan dan alat bukti lengkap. Atas hal itu menjadi soal, bahwa penyidikan apa dan alat bukti apa yang menguatkan. Karena saksi-saksi dari pihak pelapor merupakan saksi-saksi yang tidak netral. Karena bisa saja diduga penuh dengan rekayasa. Seperti yang disampaikan Ketua YLBH Kutub Andes Tan SSHMH. Terkait perkara yang tengah viral di masyarakat yaitu kontradiksi alat bukti keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bertentangan. Seharusnya penyidik lebih hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, terlebih itu adalah insan pers. Karena secara aturan pers dilindungi undang-undang dan memahami kode etik dan batasan dalam melakukan peliputan. Terkait adanya kontradiksi keterangan saksi satu dan yang lain harusnya penyidik dengan instingnya berkesimpulan bahwa sudah dapat dipastikan, di antara kesaksian tersebut ada yang berbohong, maka disitulah kewajiban penyidik menghadirkan ahli psikolog forensik dan lie detektor diterapkan. Dengan begitu fakta-fakta akan terungkap dan keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat, karena bukti, itu harus lebih terang dari cahaya, tidak bisa remang-remang, ujarnya saat memberikan tanggapan. Kini diketahui viralnya peristiwa wartawan meliput kemudian jadi tersangka, hingga akan diadili di pengadilan. Menjadi sorotan para penggiat jurnalistik di seluruh Indonesia. Liputan, Helen Saputra Mandola Eskom, Kepala Biro Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah. Liputan, Endai Sukandi, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Jawa Barat, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com, inspirasi membangun daerah.